Assalamualaikum Bre, selamat datang di Guru Gembul Channel. Sekarang saya tuh channelnya agak aneh kan. Kenapa tuh? Iya, jadi kalau saya collab sama orang tuh viewersnya jadi jatuh, jadi jelek. Jadi kayaknya YouTube tuh hanya memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil, dan kalau ada orang tuh justru malah tidak direkomendasikan. Kita lihat apakah orang ini direkomendasikan sama YouTube atau enggak gitu. Karena ini adalah salah satu pelawak kawakan, Pelawak senior dari zaman dulu tuh masih cari-cari masalah dengan Gak ada. Anda datang fitnah. oh iya, nggak ada ya. Pantas gak direkomendasikan, isinya fitnah Anda. Oh iya, maaf, masalah pencari. Anda yang sering cari masalah dengan Habib ya. Enggak, saya tuh gak cari masalah sama mereka. Ya, gimana, enggak, saya tuh baikan sama mereka tuh. Baikan. Nah, tapi sekarang kita tuh mau bahas kepenasaranan saya bagaimana cara orang Madura bisa bertahan begitu lama, dari dulu cuman lawakan, kemudian dapat penistaan, dapat kasus, dapat ini tuh, tapi bisa bertahan. Dan kan itu gak banyak orang yang bisa bertahan di dunia industri yang sekeras ini kan. Ya. Dan pada akhirnya sekarang masuk ke dalam pemerintahan dan kemudian jadi jubir. Jubir pemerintahan. Ya. Jubir rezim saya. Nah, jadi saya mau nanya hal yang paling dasar dulu, paling awal dulu nih. Dulu waktu lagi dicaci makinya, pernah kan? Pernah pas babi kurma waktu itu. Oh iya, itu puncak, itu titik terdalamnya. Titik terdalam dan terpanik dan kayaknya, waduh, habis ini ngapain nih gitu. Nah, pada bagian itu kok bisa bertahan? Kok bisa bertahan waktu itu salah satunya Pak Guru, karena nggak ada pilihan lain lebih tepatnya. Oh, nggak ada pilihan lain. Karena saya mau kerja apa? Saya di ijazah D3 keperawatan. Oh iya. Mau masuk kemana? Mau kerja apa gitu? Kok keperawatan? Emang kalau perawat tuh boleh brewok? Saya baru kepikiran sih. Kayaknya boleh sih kalau perawat, tapi rapi aja. Oh gitu. Cuma waktu itu saya nggak mau jadi perawat karena menurut saya skill saya perawat udah hilang. Karena saya kuliah 3 tahun tuh cuma dapat hikmah gitu, saya bilang. Skillnya kurang terlalu dapat. Makanya pada saat kasus babi kurma mau saya dihujat, diancam bunuh. Tapi kalau nggak kerja ngelawak, mau ngapain lagi? Usaha juga nggak ada modal waktu itu. Begitu sih Pak Guru. Lebih ke ada survival mode yang nggak ada pilihan lain gitu. Waktu itu kalau ada yang ngajak ngeband mungkin ngeband. Cuma gini kan, ada teori ini Maya. Ya. Ada teori bahwa sebenarnya orang tuh kalau orang jatuh tuh itu tuh bukan gara-gara satu momen. Tapi ada satu momen dia jatuh, terus setelah itu dia kena mental dan akhirnya kualitasnya berubah. Tingkat stresnya naik. Ya. Dan akhirnya dia tuh turun terus pelan-pelan sampai akhirnya hilang. Nah gitu. Jadi kan Akang tuh jatuh. Nah jatuh mah wajar. Jadi maksudnya banyak orang di dunia industri hiburan itu yang udah jatuh tuh wajar. Tapi bisa mempertahankan konsistensi kelucuan, kemudian mempertahankan kinerja, karakteristik dan seterusnya yang gak keganggu sama stres. Stres kan dulu kan? Stres banget. Nah, tapi kok bisa tetap lucu dan tetap tidak kehilangan aura gitu. Nah, gimana itu? Mungkin waktu itu karena gara-gara kasus itu Pak Guru, malah kita jadi tambah lucu waktu itu. Karena jadi banyak bahan gitu. Karena waktu itu jadi ketemu ormas, terus kita melihat intoleransi dan lain-lain tuh. Satu, makin banyak bahan. Yang kedua, jadi valid saya ngomongin intoleransi. Waktu itu kan 2019 lagi parah-parahnya intoleransi kan. Kalau sekarang kita ngejok soal ormas dan intoleran mungkin nggak terlalu lucu. Aman ya, nggak lucu. Aman dan nggak terlalu lucu karena udah nggak banyak isu itu. Tapi di tahun itu gara-gara bahkan saya menjadi bagian dari intoleransi itu sendiri. Satu, saya jadi ada validasi intoleransi berada. Contohnya saya nih korbannya dan Coki Pardede. Yang kedua adalah bahan materinya jadi lebih banyak. Oh gitu. Dan jadi kalau komedi. Makanya jadi nggak disiarin tapi di lingkungan tertutup yang. Anda jangan bocorin. Oke. Enggak, tapi maksud saya kalau komedian, terutama stand up komedian itu kan biasa berangkat dari keresahan, dari pembahasan keresahan. Anda ngapain lihat-lihat Palu? Maga. Ini kayak maga tapi kayak made in China gitu.
Ya Jirobe ini lucu banget, ya Jirobe itu kan. Gitu, karena stand up comedian berangkat materinya dari keresahan. Waktu itu kan keresahannya ya soal persekusi dan lain-lain, akhirnya jadi bahan yang makin jadi lucu gitu. Saya Kang, Ya. kalau saya resah, saya tuh marah Kang. Ini resah malah ngebanyol tuh gimana ceritanya? Kan Oh, Anda saya resah. Bikin lucu gitu kan. Ya kan jadi malah nggak pas kan. Di mana-mana orang resah tuh ini dasar pemerintah kita gitu. Misalkan gitu kan kalau lagi resah gitu. Ya, kan. ya. Nah, ini masa resah. Tahu nggak kenapa kurma itu? Nah, kan jadi nggak lucu. Oh, enggak, gini Pak Guru. Di stand up comedy itu ada tragedi plus time. Kalau Tragedi saya plus time. suruh ngelawak pada saat saya mau dibunuh ormas, saya nggak bisa ngelawak waktu itu. Pas Jadi kantor harus pas beres dibunuhnya. Iya. pada saat kekalutan waktu itu jangankan ngelawak, saya ngejok berdua sama Coki aja Takut. agak kepikiran terus karena saya nggak tahu waktu itu abis ini diapain, apakah rumah saya akan digeruduk. Dulu habit ngegeruduk kan udah ada waktu itu. Uus pernah disamperin ke tempat dia OVJ. Nah saya tuh takutnya apa nih, kalau ke saya masih mending, takutnya rumah Keluarga, saya tiba-tiba didatengin, mana ternyata muslim, takutnya gitu. Kekhawatiran itu kalau di hari H ya sekitar mungkin seminggu lah, itu belum bisa ngelawak Pak Guru. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, lucu juga ya kemarin. Gitu. Iya, saya juga. Semua mungkin orang-orang stand up comedian ada yang bahas bapaknya meninggal ada. Ya kalau dia bahas pada saat bapaknya meninggal, lucu juga nih, nggak bisa begitu. Ada timingnya, seminggu, sebulan. Oh kemarin kayaknya lucu kejadian. Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan Panji itu makin lucu nanti ya. Saya yakin makin banyak materi dia. Makin banyak materinya kan. Soal dia dipersekusi ini tuh dia bukan akan diem, malah di next show-nya Iya. Gibran ngantuk tuh ada Gibran tidur mungkin ya kan. Terus yang soal Toraja dan lain-lain. Tapi kecuali soal Toraja ya kayaknya dia sudah takut santet ya. Sudah enggak. Kenapa dia? Enggak, mungkin soal Toraja itu kan cukup serius tuh soalnya. Dia harus ke sana, terus juga harus katanya bayar denda dan lain-lain. Kan mungkin ya nggak enak juga kan, Panji nggak bermaksud seperti itu sebenarnya. Tapi konsekuensinya kayaknya cukup besar. Mungkin dia agak kapok sih kayaknya. Coba Bang Panji sebutkan 10 makanan Toraja. Nah gitu Kang Guru, tapi nggak semua tragedi bisa. Itu gak sih alasan yang bikin akhirnya Kang Tretan gabung aja ke pemerintah gitu karena biar aman gitu. Kan dulu pernah diseruduk gitu. Enggak, bukan itu alasannya. Karena kita waktu itu ada ya opportunity lah buat ini bisa nih kita nih masuk nih. Awalnya memang mendukung. Oh iya. Tapi kalau dipikir-pikir salah satu manfaatnya itu juga sih Pak Guru. Apa? Oh aman. Aman. Karena gini, kalau kita di luar nih, kita ngeritik ini, ngeritik, ada kemungkinan yang laporin ini dan yang lain. Oh iya. Kalau kita di dalam, harapannya, ya so far sih belum ada yang laporin sih. Oh tapi jadi kalau saya di sini kan di dalam, Ya. saya ngejek-ngejekin pemerintah tuh aman. Wah aman. Oh gitu ya. Ini ada foto Pak Oh iya Mas ada. Gibran dan Harus Pak nggak Bro. kelihatan di sini tuh. Ketutupin itu di sini. Nanti kita akan shot segitu. Gitu harapannya gitu salah satu Pak Guru, karena kita ada di dalam. Kalau dianggap saya akan bisa merubah negara ini, wah jangan keberatan lah. Itu tugas Anda, Ferry Irwandi dan lain-lain. At least kalau kita di dalam kita mau ngeritik dan kalau bisa sedikit menyampaikan kritikannya lewat saya, mungkin salah satunya dari platform konten saya ya. Kalau kedengaran ya bagus juga gitu. Iya, saya tuh nggak anti sama orang-orang di dalam kan. Saya tuh seneng. Jadi kalau mungkin bisa ke dalam saya tuh seneng sebenarnya. Cuman saya tuh takut gak kuat iman. Oh. Iya gitu aja sih. Takut apa? Takut ditawarin ini. Iya, kan biasanya ya kayak gitu kan rumornya kayak gitu. Tapi gini Kang, kan Akang di dalam nih. Ya. Terus ceritanya nih. Bulan Juni 2026 misalkan ya. Ya. Ada upaya kudeta. Kemudian berantem nih di sini nih. Jadi apa yang pendukung Pak Prabowo dengan yang anti, demonstran dengan polisi misalkan ya, misal ini mah. Ada keributan di sini.
Nah, dirimu akan menempatkan diri di mana? Terus nanti amit-amit ya, saya nggak ikutan, tapi amit-amit. Kalau seandainya tiba-tiba Pak Prabowo-nya misalkan didepak, nah mau ngapain tuh? Saya pelindungnya udah nggak ada, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Apakah jadi Mario Bros yang nyundul-nyundul jamur? Gitu? Anda tuh lucu sih bro. Oh iya. Karena Anda tuh kenapa lucu? Karena Anda tuh kayak nggak pantas ngelawak. Jadi joke dikit aja tuh lucu banget gitu. Oh, gitu. Iya. Oke, kalau ada kudeta terus ini paling saya juga nggak akan tetap saya Prabowo banget, nggak akan gitu. Pasti lebih ke demonstran. Wah, oportunis sekali itu. Bukan suruh tenang maksudnya. Oh, bukan suruh tenang. Sambil kasih bebek caro. Gitu. Jangan lupa direkam. Gitu sih. Kalau saya sih kalau sikap ya paling di sosmed lebih pada harapannya semua tenang. Jadi nggak rondong. Jangan serang Prabowo, jangan serang Gibran gitu. Karena saya juga bukan yang die hard fans. Kaca dong. Guru kagetan asli. Bukan yang die hard fans begitu, bukan yang Jokowi mania yang ke tembok ratapan Jokowi begitu. bukan. Ya begitu. Tapi kalau ini bubar, ya saya juga nggak kepikiran sih Pak Guru. Kalau misalnya Prabowo dilengserkan, saya akan mendukung mana gitu. Nggak, jadi ini mah amit-amit ya. Kita nggak mendukung sama sekali. Cuman sekarang iklim dari sekarang tuh masyarakat sama pemerintah tuh kan makin panas. Benar. Kan? Ya. Makin jadi kalau lihat Prabowo pidato, kita ambil yang Kompas saja. Kompas itu kan netral ya. Netral. Kita ambil Kompas memberitakan Prabowo pidato, itu isinya tuh hujatan ngejelekin semua. Pak. Jadi, ini siapa Pak Prabowo, siapa yang dukungnya kalau gini. Terus kita lihat di Okezone, kita lihat dia tetap dia mau pidato kayak gimana pun gitu. Pidato positif aja masih. Iya, bahkan pidato yang sangat positif. Kan Pak Prabowo itu kalau pidato tuh positif semua. Jadi kita akan maju, kita lihat saja. Wahai Jepang, lihat Indonesia tidak sama seperti yang dulu lagi. Gitu kan. Jadi semuanya tuh positif. Indonesia tuh hebat, Indonesia tuh. Nah, itu kan sebenarnya optimisme. Iya. Tapi kok kenapa hujatannya makin lama makin besar gitu. Jangan-jangan yang saya khawatirin ada upaya-upaya untuk ya gitu. Makanya tapi kan mungkin aja Pak Tretan itu dibuat jauh lebih stres lagi daripada dulu gitu. Karena nanti ini nih antek pemerintah yang selama ini menyengsarakan rakyat, yang dapat MBG nggak bilang-bilang. Nggak ada saya. Nggak ada. Nggak dapat MBG? Nggak dapat proyek dapurnya nggak ada. Oh, tapi dapat MBG? Nggak dong, kan saya kan bukan pelajar. Enggak, maksudnya anaknya gitu. Nggak, belum sekolah anak saya. Oh, tetangganya? Nggak tahu. Ya sudah. Oke, iya, jadi. Iya. Tapi pemikiran itu benar juga, saya baru kepikiran ya. Misalnya nanti chaos gitu kan. Iya. Kan pasti yang diincer, inilah buzzer pemerintah. Iya, itu. Kalau nyerang saya, mungkin di mana rumah orang ini? Ya mereka pasti tahu ya kan, rumah Uya dan lain-lain aja bisa ketemu ya kan. Iya. Kalau takut juga mereka nyerang Bebek Caro misalnya. Iya. Saya takut korbannya tuh orang-orang yang nggak ngerti. Saya cuma goreng bebek. Iya. Tapi Anda bagian dari antek asing. Dari antek rezim. Iya. Bener juga ya. Loh, kok malah nanya ke saya? Makasih spoiler ya Pak Guru ya. Enggak, jadi maksudnya kan ngerem kita tuh nggak tahu, maksudnya gini nih. Sejak zaman dulu tuh Ibu Koni udah ngomong bahwa pemerintah akan gonjang-ganjing tahun sekian gitu kan. Kemudian banyak lah orang-orang yang ngomong yang sok tahu gitu ya. Kita juga pura-pura sok tahu aja. Maksud saya itu adalah kita kalau seandainya ada berandai-andai gitu kan, maksudnya gini. Saya tuh ngebayanginnya Kang Tretan itu dulunya tergoyang-goyang, kemudian cari perlindungan, dapat pemerintahan, alhamdulillah dari pemerintahan, dan kemudian lumayan di sini bisa berlindung, tapi juga tentu saja memberikan ketenangan kepada masyarakat biar tidak gonjang-ganjing gitu kan. Tapi gimana kalau justru dengan masuk ke sini tuh disebut antek-antek, buzzer-buzzer, Anda itu harus dilenyapkan, harus disiram pakai air. Enggak ada sejauh itu. Air teh. Oh, air teh boleh lah. Misalkan. Saya udah bawa palu ini. Ya itu juga saya baru kepikiran sih Pak Guru. Meskipun
jadi panik berarti dia sekarang ya. Foto saya, ini saya udah susah ngelawak sih. Meskipun foto saya belum pernah dia di postingan. Biasa kan ini dia buzzernya. Biasa tuh ada tuh siapa-siapanya fotonya. Foto saya sama Coki belum ada. Kalau nggak salah itu Bakom udah ngeluarin daftar. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada, mana? Ada daftar channel yang bekerja sama dengan pemerintah tuh ada. Oh, iya Volkatif salah satunya. Iya. Narasi. Oh narasi udah. Masuk iya, Big Alpha. Kita nggak ada. Oh nggak ada. Ya mereka lah yang serang gitu. Jangan kesini. Sorry bang. Oh, iya. Jangan kesini dong. Saya kan ngelawak gitu. Jadi nanti kalau ada kerusuhan tulis aja di pagar di situ keluarga Muslim gitu. Ya kan dulu kalau yang Chinese biar cari aman kan keluarga Muslim. Saya pasti pasang pelang LDII aja. LDI di bawah Golkar nggak sih dulu? Kenapa begitu? Oh iya kan nggak tahu, saya juga bertanya. Iya nggak tahu. Oke. Nah, ya saya jujur belum pernah kepikiran itu sih. Tapi kalau itu pun terjadi pasti stand saya akan lebih menenangkan aja. Saya posisi Akang di sini, saya tuh nggak mau ngebentur-benturin ya sebenarnya. Saya tuh bilang saya tuh nggak pernah oposisi pada pemerintah. Saya tuh oposisi pada kebijakan-kebijakan yang aneh gitu. Oke. Nah gitu aja. Nah tapi saya pengen tahu posisi Akang nih. Sebenarnya dalam hal ini Akang tuh cuma cari perlindungan A atau B cuma cari pekerjaan dan kenyamanan saja dan tidak merugikan atau merusak orang lain, atau C sebenarnya punya ideologi tertentu di sebelakang agar saya sebenarnya ingin mengambil alih Indonesia untuk dikomuniskan. Saya bersama misalkan ya kayak gitu. Akang tuh nggak ada bro. Ada masih banyak. Iya tapi saya nggak sejauh itu. Oh enggak. Bukan nggak sejauh itu ya, emang nggak ada. Oke. Iya maksudnya standnya di mana nih? Stand saya adalah saya tuh kalau dibilang ada di pemerintah saya juga nggak punya jabatan apa-apa. Saya itu cuma kenal aja, kenal ya Gibran, kenal timnya, kenal ini, itu doang. Dan ini real kah? Real cuy kalau ini. Real cuy. Real cuy. Real kah? Real cuy. Nanti gitu. Saya ngomong real kah? Nanti real cuy. Real cuy. Real kah? Real cuy ya real cuy. Real cuy. Real cuy ya real cuy. Ricky cuaca. Gitu. Saya mungkin orang ngira gini Pak Guru. Wah, ini mah karena dikasih duit, dikasih proyek. Bahkan saya sebel banget kalau ada orang komen Bebek Caro banyak cabangnya karena dapat duit dari Gibran. Nggak ada. Nah emang dituding gitu kan sering kan? Iya, Bebek Caro itu caranya adalah kalau mau bawa banyak cabangnya adalah menjadi mitra. Jadi yang cabang-cabang tuh punya mitra, punya franchise gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan karena saya temenan sama Gibran, saya bisa punya uang untuk buka Bebek Caro, nggak ada itu. Bebek Caro tuh menyaingi atau berpartner dengan MBG? Nggak ada. Bikin isu-isu, bukan. Nggak iya ada. Kan MBG. Saya dapur MBG dan lain-lain aja nggak ada. Ya gitu. Kan berarti omsetnya berkurang gara-gara MBG. Enggak, kan anak sekolah kayaknya target pasarnya bukan itu. Oh, gitu. Nggak tahu nih kalau masuk kampus nih. Nah mungkin iya, saya harus bersuara kan kemarin... di sini. Baru stop MBG deh karena udah mulai kena ke Caro deh. Itu satu, saya sama mereka ya kenal aja, ya berteman. Harapannya tadi satu, kita bisa kritik bebas karena kita kenal. Dan bisa kayak ya udah itu mah kelawak aja, itu mah kritikan aja begitu. Tidak pernah ada tendensi untuk menghancurkan negara, nggak ada. Saya cuma komedian yang mengkritik dengan cara saya begitu. Oke. Dan saya sebel kalau masih ada orang komen kayak diem lu buzzer, lu itu kan junjungan lu. Ya karena ini junjungan saya yang wajib kritik. Saya beberapa kasus masalah, kadang saya lapornya ke asistennya Gibran. Atau japri ke Gibrannya. Mas ini Komdigi gak benar kerjaannya. Saya japri ke Gibran gak pernah dibales. Gibran siapa? Gibran Martin kayaknya. Gibran Tapi kok gak dibales-bales? Nomor di Kaskus itu kayaknya. Kok tahu? Gitu sih Pak Guru. Jadi itu doang sih tujuan saya. Pada akhirnya Akang misalkan ya. Kang Tretan harus mengambil sebuah posisi. Sekali lagi nggak usah disclaimer kebanyakan. Tapi pada akhirnya Akang tuh bakal harus megang posisi di mana posisi itu punya konsekuensi yang serius karena sekarang tuh makin kesini tuh makin terbelah, makin mengerucut. Nah, ketika nanti makin mengerucut, kemudian terjadi konflik gitu, kan nggak bisa Akang tuh
oh saya tuh nggak kenal loh sama ini tuh cuman saya tuh nggak kenal secara struktural, saya tuh hanya kenal secara personal aja, kan nggak bisa kayak gitu. Pasti nanti ada konsekuensinya kan. Ya makanya ini di channel ini saya klarifikasi. Nggak, dari dulu juga saya dituduh gitu maksudnya bukan karena saya takut. Nanti kalau ada pecah kerusuhan saya dicari, tanpa Pak Guru berandai-andai seperti itu pun. Dari dulu saya memang karena jarang ngomong di publik bahwa saya ini terasosiasinya tuh kenal aja sama mereka. Karena pandangan orang satu tadi, Caro cabang gara-gara Gibran, gara-gara kenal. Terus yang kedua saya dituding saya udah punya jabatan, saya dikasih proyek. Nggak pernah ada begitu-begitu. Iya, jadi saya juga pikirnya kan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, salah satu 19 itu yang dapat itu Akang gitu. Karena dapat 19 juta gitu. Misalkan begitu. Ternyata Anda selama ini berpikiran buruk pada saya, Pak Guru. Oh, enggak, itu kan baik. Berarti Gibran berhasil untuk 19 jutanya. Setidaknya untuk satu orang ini. Ya. Ini kan nanti bawa tim nih. Ini semuanya dipekerjakan sama Gibran. Nggak ada, ini saya yang bayar. Oh gitu, enggak dibayar ya. Nggak ada Gibran. Nggak pernah ada begitu-gitu. Oke, gini, gimana senjata Akang untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemimpin yang sekarang tuh aman-aman aja, baik-baik saja, gak jadi masalah, dan sejauh ini tuh bahwa mereka itu emang bekerja untuk rakyat. Gimana cara meyakinkannya? Jujur itu susah Pak Guru. Karena Pak Prabowo aja kemarin pidato positif aja digituin. Iya. Terus kemarin salah satunya Pak Prabowo tuh dia ngomong soal potongan ojek online tuh. Iya. Positif aja tuh. Wah, bacot lu. Wah. Kalau itu emang Pak Prabowo-nya ketipu. Yang soal Gojek. Iya. Ternyata nggak segitu. Bukan, mainnya sebenarnya bukan di potongan 10% itu, tapi di batas bawah, batas atas. Nanti kita bahas ya. Bahas. Ya, itu. Ya, nggak contoh. Ya, banyak menurut saya berita positif yang orang negatif komennya. Iya. Jadi kalau Anda berharap pada saya bisa nggak meyakinkan masyarakat? Nggak akan bisa. Enggak, pemerintah kan berharap Anda bisa meyakinkan masyarakat. Nggak ada titipan itu. Lah kalau gitu ngapain juga tuh masuk ke dalam lingkaran kalau nggak ada titipan? Emang nih ini Anda salah paham dari tadi. Saya itu masuk lingkaran, nggak ada masuk lingkaran. Saya kenal Gibran, kenal teman-temannya. Begitu aja. Saya tuh nggak ada akses untuk kok ketua partai ini. Saya ngurus KTP, ngurus akte juga nggak nelpon Dukcapil, tolong bantuin saya. Nggak ada. Kan KTP-nya udah disebar kan? Enggak, ini saya tuh mewakili keresahan dari orang-orang yang ke Akang itu. Iya. Ini padahal dulu tuh komen ya misalkan. Padahal dulu tuh saya tuh ngefans banget sama Tretan sama Coki itu. Tapi sekarang dia gabung sama pemerintah. Jadi ngelucunya pun nggak kayak tertahan. Enggak, menurut saya justru sekali lagi karena saya di dalam lebih bebas lagi ngelucu. Masang ini pun bebas. Masang ini mau bendera apapun bebas. Bahkan beberapa bintang tamu di konten saya sampai ngerasa kadang ini aman nih. Saya bilang aman, saya kan orang dalam. Iya, orang dalam ini maksudnya karena saya kenal beberapa doang, bukan yang beneran di internal mau ngapain nih kita tahun ini. Meeting apa? Nggak pernah ada saya, Pak. Tapi tahu yang di internal siapa aja? Nggak ada. Oke, Baraya, saya tuh sebenarnya pertanyaannya jadi habis karena saya tuh tadinya mau menjebak dia untuk bercerita tentang sesuatu Anda mau menyelamatkan saya, Anda mau membantu saya katanya. Nanti kalau ada kerusuhan. Ya itu maksudnya karakteristik dari pahlawan itu, Anda jongklokin, udah jongkok saya ulurkan tangan jadi pahlawan. Nah kayak gitu. Next time kalau orang ini kesini kita tanya deh mau ngapain dulu. Gitu. Jadi kan ada pemerintahan di luar sana tuh miskinkan rakyat, udah gitu saya kasih sembako Anda gitu. Nanti setelah dimiskinkan digituin. Bukan negara ini kan? Enggak, ada sebagian antek-antek asing, antek-antek asing ya. Oke, Baraya itu saja ya tadi ya. Tadinya saya mau menjebak dia pada cerita-cerita bagaimana sebenarnya di dalam pemerintahan itu buzzer-buzzer, tapi ternyata dia bukan benar-benar ada di dalam ya. Cuman orang yang berusaha untuk menenangkan kita biar kalau ada demo dan lain sebagainya tuh justru malah lucu gitu ya. Jadi kalau pas demo jadi buka konser MLI di sana jadi lucu. Ada dia. Enggak ada. Lain kali WhatsApp Anda nggak saya balas deh dia. Mau membantu tapi mau menjerumuskan juga. Iya terima kasih ya. Oke, terima kasih Baraya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.